Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, kelas SOS 2A dari jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar. Pertama-tama, saya senantiasa panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta kekuatan untuk menyelesaikan tugas makalah ini, yang di dalam makalah ini terdapat beberapa pembahasan, yaitu yang pertama mengenai teori struktural fungsional, kedua karakteristik struktural fungsional, ketiga pandangan Robert King Merton tentang fungsionalisme, keempat pandangan Talcott Pearson tentang fungsionalisme, dan yang kelima kelemahan teori struktural fungsional. Langsung saja pembahasannya. Yang pertama yaitu teori struktural fungsional. Fungsionalisme struktural atau lebih populer dengan struktural fungsional merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum, di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam, khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Fungsionalisme struktural atau analisa sistem pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur. Menurut teori struktural fungsional, struktur sosial dan peranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri di atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasanya teori ini atau fungsional struktural menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Struktural sosial menggambarkan jaringan hubungan sosial di mana interaksi sosial berproses dan menjadi terorganisasi. Melalui proses ini, posisi-posisi sosial dan antara seorang dengan lainnya sebagai anggota masyarakat dapat dibedakan. Contohnya, di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat bagaimana teori struktural fungsional bekerja dalam sebuah sistem. Sebagai contoh, pemerintah yang mendirikan sekolah dalam rangka menyelenggarakan pendidikan untuk warganya. Murid-murid dipersiapkan untuk mengisi lapangan kerja dan posisi-posisi di pemerintahan nantinya. Ketika bekerja, tibalah mereka untuk membayar pajak. Uang pajak tersebut digunakan untuk membiayai pendidikan dan lainnya. Pekerja juga menyuplai biaya hidup keluarganya agar tetap eksis. Pada akhirnya, murid-murid yang semula dibiayai dan dididik oleh negara akan membiayai negara agar tetap eksis. Kedua, yaitu karakteristik teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional juga mengutamakan pandangan harmonisasi dan regulasi yang dapat dikembangkan lebih jauh sebagai berikut. 1. Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks. 2. Setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi penting dalam eksistensinya dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. 3. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri. Contohnya di kehidupan sehari-hari, yaitu masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga, di mana masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri, struktur dan fungsi dengan kompleksitas yang berbeda-beda. Ada pada setiap masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat primitif. Misalnya, lembaga sekolah mempunyai fungsi mewariskan nilai-nilai yang ada kepada generasi baru. 3. Pandangan Robert King Merton tentang fungsionalisme. Merton dalam pandangan dengan teori fungsionalis mempertanyakan 3 postulat. Yang pertama, kesatuan fungsional dari sistem sosial. Kedua, universalitas fungsional dari sistem sosial. Ketiga, independability fungsional untuk sistem sosial, contohnya di kehidupan sehari-hari. Keempat yaitu pandangan Talcott Pearson tentang fungsionalisme. Pertama, bagaimana cara masyarakat menanamkan kepada individu yang
Tepat itu keinginan untuk mengisi posisi tertentu. Kedua, setelah individu berada pada posisi yang tepat, lalu bagaimana cara individu menanamkan keinginan kepada mereka untuk memenuhi persyaratan posisi mereka. 3. Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan dari sebuah sistem. Ada 4 persyaratan mutlak yang harus ada supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni yang pertama, adaptation. Sebuah sistem harus mengulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Kedua, pencapaian tujuan atau goal attainment. Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Ketiga, integrasi atau integration. Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya atau biasa disingkat AGIL, agile. 4. Latensi. Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Contohnya di kehidupan sehari-hari memiliki kemampuan dalam memimpin secara mandiri, mengatur warga pedesaan dengan hukum yang tersusun secara rapi dan natural. Contoh yang ada seperti masyarakat Bali, masyarakat Banjar, marga di Sumatera Selatan, Nagari dan Minangkabau. Marga atau kampung sering disebut sebagai masyarakat yang mempunyai hak untuk mengelola wilayah atau kedaulatan dan mengakui adanya hak adat atas tanah. Dan kemudian yang kelima yaitu kelemahan teori struktural fungsional. Kelemahan teori fungsional adalah gagalnya menjelaskan kenapa masyarakat itu berbeda atau justru memiliki kesamaan. Antropolog fungsionalisme menganggap dunia tertib, memberi sedikit perhatian atau bahkan tidak memberi perhatian pada kompetisi dan konflik. Howard dan Donat-Hedges 1992. Teori ini tidak berhubungan dengan sejarah, mengabaikan proses sejarah. Skopin dan De Course 1995. Teori ini juga tidak dapat menjelaskan perubahan sosial dan budaya, sebagaimana ia dulu memandang masyarakat sebagai sesuatu yang stabil dan tetap. Demikian, itulah tadi hasil pembahasan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas sebesar-besarnya apabila ada kesalahan di dalam pembahasan yang saya bawakan tadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.